Halo semuanya, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas implementasi perspektif global di Indonesia pada bidang ekonomi. Nah, simak baik-baik ya. Tahukah kalian semua, di zaman sekarang ini, di mana teknologi berkembang dengan pesat dan maju, kita pastinya mudah sekali dalam memperoleh berbagai informasi seputar fenomena-fenomena yang sedang terjadi di dunia. Nah, sebagai generasi masa kini, kita dituntut untuk berpikir kritis dan tahu akan hal apa saja yang terjadi di dunia kita. Mengingat era globalisasi sudah masuk di Indonesia yang bisa kita lihat pada sektor ekonomi kita sendiri. Sebagai generasi masa kini, kita harus bisa berpikir terbuka dan memahami perspektif global agar tidak tersingkir oleh perkembangan zaman. Apa sih itu perspektif global? Perspektif global sendiri merupakan pandangan yang timbul dari kesadaran bahwa dalam kehidupan ini, segala sesuatu selalu berkaitan dengan isu-isu global. Tujuan umum pengetahuan tentang perspektif global selain menambah wawasan juga menghindarkan diri dari cara berpikir sempit seperti perbedaan warna kulit, ras, dan lain sebagainya. Globalisasi artinya proses masuk ke ruang lingkup dunia. Mengglobal artinya mendunia. Globalisme adalah paham kebijakan nasional yang memperlakukan seluruh dunia sebagai lingkungan yang layak diperhitungkan terutama bidang ekonomi. Nah, implementasi perspektif global di bidang ekonomi ini salah satunya adalah globalisasi ekonomi. Secara umum, globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang terjadi pada masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara, di mana ilmu ekonomi ini mencakup cara produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Dr. Tanri Abeng SE MBA yang merupakan seorang mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN pada Kabinet Pembangunan 7 dan Kabinet Reformasi Pembangunan menyebutkan bahwa bentuk nyata dari globalisasi ekonomi terjadi pada yang pertama produksi, pembiayaan, tenaga kerja, jaringan informasi, lalu yang terakhir perdagangan. Yang pertama produksi, yang umumnya ingin lebih menekankan ke arah biaya, di mana dalam hal ini perusahaan akan melakukan produksi di beberapa negara untuk menekan biaya produksi, karena melihat dari faktor upah buruh dalam suatu negara yang sudah dianggap cukup rendah atau murah, sehingga tarif biaya masuk ke negara tersebut juga tergolong murah. Selain itu juga karena infrastruktur. Yang kedua, pembiayaan. Bentuk dari pembiayaan untuk globalisasi lebih mengacu pada melakukan pinjaman atau investasi. Yang ketiga, tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dijadikan contoh nyata dengan adanya para tenaga kerja asing yang masuk ke dalam negara. Para tenaga ini bekerja di negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi. Yang keempat, jaringan informasi. Dengan adanya kemajuan teknologi ini menyebabkan semua informasi dapat diterima secara cepat dan juga lebih akurat. Yang terakhir, perdagangan. Perdagangan bebas adalah salah satu globalisasi dalam bidang ekonomi yang mana ditandai dengan adanya penyeragaman dan penurunan tarif ekspor dan impor dalam suatu negara. Jadi, hambatan yang menjadi kendala sudah bisa dihapuskan atau tidak memiliki tarif dalam suatu negara. Yang berakibat dari perdagangan itu, pengawasan semakin ketat, cepat, dan juga adil. Nah, maka terwujudnya perdagangan bebas cenderung mendorong masing-masing negara untuk berspesialisasi secara penuh dalam produksi barang yang mempunyai keunggulan komparatif. Kesiapan suatu negara dalam globalisasi juga tergantung dengan bagaimana caranya negara tersebut mendorong produk yang dihasilkan agar memiliki keunggulan komparatif. Nah, itu tadi merupakan implementasi perspektif global di bidang ekonomi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Video ini dibuat oleh saya, Marsha Fathia Nurani, NIM 140142023 dengan sumber berikut.